Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adipati Pamungkas dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material dengan nomor NPM 2406343350, dan di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan pemicu yang diberikan kepada saya sebagai tugas kimia dasar. Pada bagian pertama kita ada reaksi nuklir dengan pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan pengertian reaksi nuklir dan bagaimana perbedaannya dengan reaksi kimia konvensional. Reaksi nuklir adalah proses di mana inti atom berubah baik dengan meluruh secara spontan, menyerap partikel, atau berfusi dengan inti lain. Dalam reaksi ini, terjadi perubahan pada inti atom yang seringkali menghasilkan pelepasan energi yang sangat besar. Perbedaannya dengan reaksi kimia konvensional itu apa? Yang pertama, ada skala energinya. Reaksi nuklir menghasilkan energi jauh lebih besar dibandingkan reaksi kimia, karena energi yang dilepaskan berasal dari perubahan massa inti, berdasarkan persamaan E sama dengan mc kuadrat. Proses yang kedua, reaksi nuklir melibatkan inti atom, sedangkan reaksi kimia hanya melibatkan elektrovalensi tanpa mempengaruhi inti. Lalu yang ketiga, ada produk. Reaksi nuklir dapat mengubah satu unsur menjadi unsur lain, sementara reaksi kimia tidak dapat mengubah identitas unsur. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan isotop? Lalu jelaskan peran isotop dalam reaksi nuklir, serta berikan contoh reaksi peluruhan radioaktif yang umum. Yang pertama, isotop adalah varian dari suatu unsur yang memiliki jumlah proton sama tetapi jumlah neutron berbeda. Misalnya, pada karbon, dia memiliki isotop karbon 12, karbon 13, dan karbon 14. Mereka semua memiliki jumlah proton yang sama, yaitu 6, namun jumlah neutronnya berbeda-beda. Lalu peran isotop dalam reaksi nuklir, isotop tertentu bersifat tidak stabil dan dapat mengalami peluruhan untuk mencapai kestabilan, menghasilkan energi atau partikel subatomik. Contoh yang dapat saya berikan adalah reaksi peluruhan radioaktif, yaitu peluruhan alfa. Ketika uranium 238 meluruh menjadi thorium 234 dan partikel alfa. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, uraikan perbedaan antara proses fisi dan fusi nuklir. Berikan contoh penerapan energi dari reaksi ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada fisi nuklir. Pemecahan inti berat menjadi 2 atau lebih inti lebih kecil melepaskan energi besar. Contohnya uranium 235 dipecah dalam reaktor nuklir untuk menghasilkan energi listrik. Lalu yang kedua, fusi nuklir. Penggabungan dua inti ringan menjadi inti lebih berat biasanya terjadi pada suhu sangat tinggi, melepaskan energi sangat besar. Contohnya reaksi pada matahari, yaitu penggabungan inti hidrogen menjadi helium. Untuk penerapannya, fisi itu dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir. Lalu untuk fusi, dia itu masih dalam tahap pengembangan untuk energi masa depan. Misalnya reaktor fusi seperti ITER atau ITER. Lalu yang keempat, jelaskan konsep waktu, paruh atau half-life, dan bagaimana konsep ini digunakan untuk menentukan umur suatu zat radioaktif. Yang pertama, waktu paruh. Waktu paruh itu sendiri adalah waktu yang diperlukan bagi separuh jumlah inti radioaktif dalam sampel untuk meluruh. Aplikasinya, konsep ini digunakan untuk menentukan umur suatu zat radioaktif seperti dalam penanggalan karbon 14C, untuk mengestimasi usia fosil atau artefak. Contohnya, jika waktu paruh dari karbon 14 adalah 5.730 tahun, maka jika hanya 25% dari isotop ini yang tersisa, usia fosil tersebut sekitar 11.460 tahun. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu metal kompleks. Dengan pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan metal kompleks? Jelaskan komponen-komponen yang membentuk suatu metal kompleks. Yang pertama, metal kompleks adalah senyawa yang terdiri dari ion logam pusat yang dikelilingi oleh molekul atau ion yang disebut ligan. Komponen metal kompleks yang pertama ada ion logam pusat, biasanya ion logam transiensi seperti Fe3+ atau Cu2+. Ligan yang kedua, molekul atau ion yang menyediakan pasangan elektron bebas untuk perikatan dengan logam pusat seperti H2O, NH3, atau ion klorida atau Cl-. Lalu pertanyaan yang kedua, jelaskan teori medan ligan atau ligand field theory, dan bagaimana teori ini mempengaruhi sifat-sifat metal kompleks seperti warna dan kestabilan. Yang pertama, teori medan ligan itu menjelaskan bagaimana ligan mempengaruhi energi orbital D dari ion logam transiensi. Ketika ligan mendekati logam pusat, orbital D-nya mengalami perpecahan energi. Untuk pengaruhnya kepada warna kompleks logam berasal dari transisi elektron antar orbital D yang terpisah energinya. Untuk kestabilan, medan ligan kuat seperti Cn- menghasilkan perpecahan energi besar dan cenderung lebih stabil.
Lalu untuk pertanyaan ketiga, berikan contoh metal kompleks yang umum ditemukan dalam proses biologis dan industri, serta jelaskan perannya dalam proses tersebut. Untuk di biologi, misalnya kita ada hemoglobin atau efferent complex yang mengangkut oksigen dalam darah, itu contohnya. Kalau contoh dalam industri, katalis Wilkinson atau RHCl PPH3 yang digunakan dalam reaksi hidrogenasi. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir, jelaskan konsep isomerisme dalam metal kompleks dan berikan contoh dari isomer geometri dan isomer optik. Untuk yang pertama, isomer geometri, perbedaan posisi ligan di sekitar logam pusat. Contohnya, cisplatin di mana ligan NH3 bisa berada di posisi cis atau berdekatan atau trans berseberangan. Lalu yang kedua, isomer optik, kompleks yang merupakan bayangan cermin satu sama lain dan tidak dapat ditumpang tindihkan. Contohnya kompleks COEN 3 3+, di mana EN adalah etilen diamina. Sekian, terima kasih.